Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Kenapa di Indonesia itu orang yang berpikir beda itu, orang yang berbeda itu dimusuhi atau dianggap sesat? Kenapa? Saya sudah lama memikirkan ini ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kenapa di Indonesia itu orang yang beda itu atau berpikir lebih beda dari biasanya gitu, berpikir unik itu dimusuhi gitu, dikatain sesat. Kamu jangan mikir aneh-aneh gitu. Contohnya misalnya, kalau saya mengatakan bahwa agama itu produk budaya, maka akan banyak orang yang mengatakan saya sesat. Kalau saya mengatakan agama itu dari sudut pandang antropologi, agama adalah produk budaya, akan banyak yang ngata-ngatain saya sesat. Ngapain sih kamu ngomong seperti itu? Ngapain saya ngomong seperti itu? Gak boleh, dilarang ngomong seperti itu, sensitif gitu. Kan warga Konoha kan banyak berpikiran seperti itu ya. Kenapa? Apa alasannya? Setelah saya meneliti dan memahami ya, ternyata alasan yang paling masuk akal itu kenapa orang Indonesia itu tidak suka dengan perbedaan, selalu menyesatkan orang yang berbeda pemikirannya gitu, walaupun pemikirannya masuk akal gitu. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena orang Indonesia itu dominannya, tidak semua tapi biasanya bermental kawanan. Bagaimana ciri-ciri orang yang bermental kawanan? Ciri-ciri orang yang bermental kawanan itu biasanya mereka itu suka terbawa arus, mudah terbawa arus, mengikuti arus gitu. Mereka tidak punya pendirian. Misalnya kalau ke situ arah angin berhembus, ya mereka ke situ gitu, tanpa berpikir gitu, apakah ini benar atau tidak, apakah ini aman atau tidak. Yang penting mereka berusaha untuk tidak berbeda gitu. Mereka takut untuk berbeda. Kalau ke situ arah angin berhembus, mereka ke situ semuanya gitu. Jadi orang-orang Indonesia itu rata-rata saya melihat seperti itu kok. Makanya kalau ada orang yang berbeda dikatain sesat. Karena apa? Karena mereka pengen sama seperti mereka gitu. Satu kawan. Jadi teori mental kawanan ini sama seperti, mohon maaf ya, seperti domba gitu. Domba yang dijaga oleh, mohon maaf, anjing. Jadi sekawanan domba itu ada misalnya 100 domba. Terus yang biasanya yang menjaga ini adalah anjing. Tanpa diikat itu dombanya. Jadi kalau anjingnya nyuruhnya ke misalnya ke kiri, ya dombanya juga ke kiri. Jadi kalau satu ke kiri, dombanya ngikut semua ke kiri gitu. Kalau misalnya ke jurang semuanya, ya ke jurang gitu. Jadi cara berpikir orang Indonesia seperti itu saya melihatnya. Makanya orang yang berbeda selalu dimusuhi, dikata-katain. Itu resikonya orang yang berpikir kritis di Indonesia itu susah ya. Karena dari awal juga sudah dipatahkan. Kalau misalnya kita berpikir out of the box misalnya. Kalau saya mengatakan bahwa surga itu belum pasti. Jangan ngomong gitu. Nanti kamu dimarahin. Nanti kamu dimarahin itu tuh, pemuka agama itu. Kamu jangan ngomong gitu, gak boleh. Padahal kan pada faktanya banyak kok orang yang berpikir bahwa surga itu tidak pasti. Kenapa? Karena tidak ada bukti otentiknya, tidak ada bukti ilmiahnya. Surga itu hanya bisa dibuktikan melalui kata-kata. Sekali lagi saya katakan, surga itu hanya bisa dibuktikan melalui kata-kata. Siapa yang bisa bantah kalau saya ngomong seperti ini? Mana coba kalau ada yang mengatakan surga itu ada? Di mana? Paling ngomongnya di kitab suci, mentok-mentok. Yang nulis di kitab suci juga belum tentu dia pernah melihat surga kan? Itu kan katanya yang disucikan. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini, surga itu belum pasti, saya itu dianggap sesat. Kalau misalnya saya mengatakan bahwa agama itu ciptaan manusia, saya akan dikata-katain ini kafir gitu. Sesat gitu. Ya kan? Jadi, mohon maaf ya, kadang orang menyesatkan seseorang itu karena pola pikirnya beda gitu. Tapi dalam artian pola pikir yang masuk akal ya, bukan pola pikir yang ini yang tidak masuk akal ya. Banyak orang berpikir ya, warga Konoha berpikir orang yang berpikir beda itu adalah orang yang sesat. Padahal, kalau kita boleh jujur ya, justru orang yang berpikiran, yang mengatakan bahwa orang yang pikir beda itu sesat, itu adalah orang yang saya melihat sama aja gitu dengan yang lain, gak ada perbedaannya gitu. Jadi biasanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang mental kawanan ini sangat mudah dikendalikan, terutama pemuka agama.
Apa yang pemuka agama katakan, dia ngikutin gitu. Misalnya pemuka agama ngomong A misalnya, mereka akan ngikutin gitu. Tanpa mempertimbangkan apakah yang dikatakan itu benar atau tidak. Padahal kan mereka dikasih otak gitu. Buat apa sih otak itu dikasih? Buat pajangan gitu. Kenapa nggak menggunakan otak gitu? Kenapa nggak mandiri secara intelektual gitu? Makanya saya sering mendapatkan komentar-komentar di channel ini. Oh, kamu lebih hebat dari situ, dari Ustadz itu ngomong seperti ini, kamu lebih hebat dari situ. Kamu melangkahi Ustadz ini. Apa kamu lebih hebat dari situ? Sambil menggunakan emot ketawa gitu. Hahaha gitu kan. Padahal kan dia sebenarnya argumennya lemah gitu. Terus dia tambahin dengan emot ketawa biar nggak terlalu ketahuan dia mohon maaf orang tolol gitu. Jadi, oh kamu lebih hebat dari Ustadz ini. Ya kenapa dia nggak mikir gitu? Apakah yang dikatakan Ustadz itu benar atau tidak? Ya kan? Ini kan mental kawanan namanya. Misalnya nih ada domba nih satu pergi ke jurang gitu. Terus ikutin gitu. Terus kalau nggak ada yang ngikutin marah-marah gitu. Kenapa kamu nggak ngikutin ini? Kan kamu lebih hebat dari domba ini. Kan gitu kan perumpamannya. Jadi catat omongan saya, sampai kiamat pun kita nggak bisa jadi negara maju. Sampai kiamat pun, sampai bermiliar-miliar tahun pun kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau cara berpikir kita seperti itu, mental kawanan. Orang-orang Eropa itu kenapa mereka cepat maju? Kenapa? Karena mereka itu bukan tipe bermental kawanan. Mereka itu mandiri secara intelektual. Tidak harus disuruh-suruh gitu. Makanya kurikulum yang ada di luar negeri dengan di Indonesia itu nggak bisa diterapkan. Karena beda mental. Mental orang-orang Eropa itu bukan mental kawanan. Mereka itu mental bos. Tanpa disuruh mereka juga kerja kok. Misalnya di sekolah ya, lagi kosong nggak ada guru di sekolah. Di Eropa misalnya, di Swiss atau di Finland. Mereka bisa belajar sendirinya gitu. Nggak buang-buang waktu. Tapi kan di Konoha kan kalau nggak ada guru kan, saatnya untuk bermain gitu. Ngerumpi lah gitu. Ngomong yang tidak penting lah. Nggak ngapa-ngapain. Quality time-nya nggak ada. Jadi kalau kurikulum merdeka diterapkan dari luar negeri ke sini, diambil dari Finland ke sini, diadaptasi dari Finland ke sini, sungguh tidak masuk akal. Jadi kurikulum apa yang cocok dengan pendidikan kita? Kurikulum yang kita ciptakan sendiri gitu, yang sesuai dengan negara kita gitu. Sama seperti ideologi agama atau ideologi sistem pemerintahan misalnya, demokrasi. Demokrasi hanya cocok diterapkan di mana demokrasi itu diciptakan. Itulah alasannya kenapa China menolak demokrasi. Kalau China sekarang demokrasi, emang mereka itu maju? Enggak kan? Itulah bukti bahwa orang China itu tidak bermental kawan, tidak bermental ikut-ikutan. Mereka punya kemandirian intelektual, mereka bisa berpikir gitu. Mereka berani beda gitu, tampil beda. Walaupun mereka dikata-katain kafir gitu, tidak bertuhan. Tapi buktinya mereka lebih bertuhan kok kalau kita melihatnya. Jadi itulah alasannya kenapa kita susah maju. Ya karena bermental kawanan gitu. Kita itu mudah terikut-ikut arus gitu. Kalau misalnya arus anginnya ke utara, ya ke utara semuanya gitu. Tanpa memikirkan apakah ini jalan yang benar atau tidak. Tidak ada kemandirian secara intelektual gitu. Selain itu saya melihat ya, di Indonesia itu kita tuh tidak terbiasa dalam berdebat. Kita tidak punya debat sebenarnya. Kita tuh budaya diskusi ya, bukan budaya debat. Saya melihat ya di Konoha itu atau di Indonesia itu kalau orang berdebat itu mereka berpikir berdebat itu bermusuhan gitu. Ini ada dua orang berdebat nih. Padahal enggak, berdebat itu artinya mencari argumentasi yang terbaik gitu, argumentasi yang paling masuk akal. Tapi saya melihat di Indonesia itu kalau misalnya argumentasinya berbeda dengan argumentasi lawan, mereka sampai mempersekusi gitu, memusuhi, bahkan sampai membunuh. Jadi otaknya di mana gitu? Saya bingung ya. Saya juga sering mendapati komentar-komentar di channel ini. Apa namanya? Kalau misalnya berbeda pendapat, oh kamu keluar dari Indonesia. Kalau kamu nggak bisa hidup di Indonesia, ya udah keluar dari Indonesia. Kan pemikiran seperti ini kan konyol kan? Justru negara kita itu maju karena pemikiran-pemikiran yang beda gitu. Karena dari hasil pemikiran-pemikiran maksudnya yang out of the box gitu. Otak kita itu kan harus harus kritis ya.
Jadi banyak inovasi-inovasi terbaru itu muncul. Kenapa di Eropa itu banyak inovasi-inovasi muncul gitu? Karena apa? Karena mereka terbiasa berpikir kritis, bukan berpikirnya itu apa kata orang lain gitu, ngikut sama yang diucapkan orang lain. Kalau kita nggak ngikut dimarah-marahin gitu. Kan berdebat juga seperti itu kan. Yang mereka debatkan itu sebenarnya, contoh misalnya berdebat antar umat beragama ya, antar umat beragama di Indonesia misalnya, antar Kristen dengan Islam misalnya, atau Kristen dengan agama lain misalnya, atau Konghucu atau Buddha misalnya. Biasanya saya melihat ya, orang yang berdebat ini bukan mencari kebenaran, tapi membenarkan agama masing-masing. Jadi kan berdebat antar umat beragama itu sebenarnya menurut saya itu kosong, nol. Kenapa? Karena nggak mungkin seorang hakim itu menghakimi anaknya sendiri. Contoh nih, orang Kristen sama orang Islam berdebat misalnya. Orang Kristen ini kan pasti membela agamanya dong. Orang Islam juga seperti itu, membela agamanya. Jadi ngapain berdebat gitu? Ngapain berdebat kalau selalu berpihak? Kan sebelum berdebat juga udah berpihak. Makanya saya sering diminta untuk berdebat, tapi saya selalu menolak gitu. Karena apa? Karena saya melihat budaya debat di Indonesia itu, misalnya sebelum berdebat nih, agama Islam sama agama Kristen. Agama Islam itu sudah berpihak ke agamanya. Agama Kristen juga seperti itu, sudah berpihak ke agamanya. Jadi sama seperti hakim. Hakim yang menghakimi saudaranya sendiri. Hakim yang menghakimi anaknya sendiri. Ya pasti dia berpihak dong. Jadi perdebatan yang paling real itu antara agnostik dengan ateis gitu. Kalau boleh jujur ya. Yang lebih real itu. Itulah perdebatan yang jujur gitu. Bahkan ilmuwan yang berdebat itu, ya ilmuwan rata-rata agnostik ya. Mereka menghasilkan solusi, bukan menghasilkan konflik. Kan kalau umat beragama itu berdebat ya, agama A dengan agama B itu kan yang jadinya kan konflik. Kalah berdebat dilaporkan, ya kan? Gitu kan di Indonesia. Berdebat antar umat beragama, awal-awalnya dipancing-pancing dulu biar berdebat. Terus kalau berdebat udah kalah, laporkan. Kan kayak anak kecil kan jadinya. Jadi kita itu sebenarnya nggak ada budaya debat. Kita nggak ngerti cara berdebat. Budaya kita itu budaya gotong royong, budaya diskusi sebenarnya budaya kita itu. Jadi menurut saya itu lebih baik berdiskusi daripada berdebat. Berdebat juga bisa, bagus. Tapi berdebat itu menurut saya itu budaya orang yang SDM tinggi. Seperti Eropa misalnya. Budaya mereka itu sudah ini ya, kalau mereka kalah berdebat itu nggak ada istilah lapor gitu, mereka sudah dewasa kok. Tapi kan di Indonesia kan kalau kalah berdebat itu lapor gitu. Kayak anak kecil kan jadinya. Gue kasih tahu mak lu, gue kasih tahu papa gue ya, gue kasih bapak gue ya. Jadi kalau berdebat kan seperti itu, nangis gitu. Ya kalau berdebat yang real itu, dengarkanlah agnostik dengan ateis kalau berdebat. Kalau mau tahu ya, atau bisa aja kita berdebat dengan orang yang beragama, tapi pastikan dia bukan orang yang terlalu berpihak gitu a priori. Tapi susah sih, nggak mungkin dia nggak membela agamanya kan, kecuali dia mengatakan seperti ini, saya mau pindah agama, saya mau berdebat ke semua agama, tapi real dia mau ini ya, atau mau pindah agama gitu, bukan mempertahankan agamanya gitu, agamanya yang paling benar gitu. Jadi sebelum berdebat juga saya melihat orang agama Kristen dengan agama Islam di Indonesia itu sebelum berdebat mereka itu sudah berpihak. Jadi kalau mau tahu real seputar agama itu, dengarkanlah agnostik dengan ateis berdebat. Mereka tidak berpihak, tidak ada tanggung jawab untuk mendukung agama tertentu. Kan kalau agama tertentu berdebat itu kan pasti dia dukung agamanya kan. Gak mungkin dia gak dukung agamanya. Kalau dia kalah, nangis gitu, laporin gitu. Ya kan? Jadi makanya saya sangat menghindari berdebat antar umat beragama ya. Kecuali dia benar-benar tidak berpihak pada agamanya. Sama seperti hakim tadi itu. Kalau dia tidak berpihak kepada yang dibelanya, misalnya nih dia menghakimi anaknya, kalau dia tidak berpihak pada anaknya, sok aja, nggak apa-apa berdebat ya. Tapi sangat jarang ya, 1 dari 1 juta orang seperti itu. Jarang-jarang ya orang seperti itu. Nggak mungkin dia kalau debat langsung pindah agama kan, nggak mungkin. Itu sangat mustahil. Ada berbagai proses ya, proses yang sangat pelik, sangat panjang dia pindah agama. Tapi saya melihat di Konoha itu, orang yang pindah agama itu biasanya sih untuk cari aman ya sebenarnya. Biar urusan cepat selesai gitu. Atau cari follower gitu, biar terkenal gitu. Saya melihat seperti itu. Kalau boleh jujur ya. Ya, tapi kalau kita tanya mereka nggak ngaku kok. Tapi
kita baca langkah-langkahnya, gerakannya seperti itu kok. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Jadi mudah-mudahan kita bisa berdebat secara dewasa ya, atau diskusi secara dewasa di kolom komentar ya. Mari kita berdialektika seperti Plato dengan Socrates atau Plato dengan Aristoteles ya. Bukan seperti umat beragama yang dikit-dikit konflik gitu. Oke, saya Reko Noha, salam rasional.